Sidang etik yang digelar Polda Maluku menetapkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri terhadap Bribda Masya Siahaya. Sidang yang berlangsung secara maraton selama 12 jam hingga Selasa subuh ini menghadirkan 14 saksi, baik dari anggota polisi maupun warga sipil di sekitar lokasi kejadian. Dalam putusannya, Bribda Masyas dinyatakan terbukti menganiaya seorang pelajar menggunakan helm Korps Brimob saat korban sedang berkendara. Bahkan kakak korban yang berkendara di belakangnya juga terjatuh dan mengalami patah tulang. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat khusus dijalani oleh pelanggar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026. Dan yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar. Dan korban dipukul oleh Bribda Masyas menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Polda Maluku berjanji akan mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan. Dari Maluku Ambon, Hari Raja, iNews melaporkan. Satu korban penganiayaan oknum anggota Brimob di Tual mengalami patah tangan dan dirujuk ke Ambon. Korban juga akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masya Siahaya. Korban kedua penganiayaan yang dilakukan Bribda Masya Siahaya dirujuk ke rumah sakit di Ambon. Korban mengalami patah tangan kanan akibat terpental dari motor sehingga harus mendapat penanganan yang lebih lanjut. Selain itu, korban juga mengalami trauma. Setelah kondisinya membaik, korban akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masya Siahaya. Korban adalah kakak dari siswa SMP yang meninggal dunia akibat dipukul di bagian kepala oleh Bribda Masya Siahaya dengan menggunakan helm baja. Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto berjanji akan menindak Bribda Masya Siahaya dan memastikan proses hukum secara transparan. Pemirsa, diguyur hujan terus-menerus, sejumlah kawasan di Denpasar, Bali terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi hingga 1 meter. Salah satu lokasi terdampak banjir cukup parah terjadi di perumahan Jalan Pura Demak, Denpasar, Bali. Puluhan rumah warga terendam banjir hingga 1 meter. Akibat banjir, banjir diakibatkan curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan meluapnya air sungai ditambah buruknya sistem drainase. Warga berupaya membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Sementara itu, pemirsa, petugas mengevakuasi sejumlah warga negara asing yang terdampak banjir. Para WNA ini dievakuasi menggunakan perahu karet karena debit air cukup tinggi dan tak dapat dilintasi kendaraan. Banjir terjadi sejak dini hari dan semakin meningkat hingga pagi hari tadi. Pemirsa, seorang bapak yang mengantar anaknya ke sekolah di Lumajang, Jawa Timur terseret aliran lahar Gunung Semeru. Sudah 3 tahun tak ada jembatan membuat warga harus menantang maut melintas aliran lahar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak dan anak ini tergelincir banjir lahar Gunung Semeru di jalur aliran Sungai Regoyo, Desa Jogosari, Candipuro, Lumajang.
Korban terseret lebih dari 5 meter, ditolong warga di sekitar sungai. Korban terluka akibat material batu. Kedua korban berboncengan menggunakan motor nekat menerjang jalur aliran lahar yang masih deras menuju sekolah. Lihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Lebih dari 3 tahun jembatan hilang diterjang lahar. Warga berharap pemerintah membangun akses jalan yang mudah dilewati. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Gara-gara jalanan rusak dampak dari proyek pekerjaan jaringan perpipaan, 3 orang dan 2 motor terjatuh dan masuk ke kubangan sedalam 1 meter di Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya Pak Sutri terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Kamera CCTV merekam pemotor pedagang roti yang melintas di sekitar proyek galian pekerjaan jaringan perpipaan di Jalan Sukarela Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat hilang keseimbangan, karena jalan rusak, korban pun tercebur ke kubangan. Tak hanya satu, korban selanjutnya menimpa pasangan suami istri yang juga hendak melintas di lokasi yang sama. Korban yang juga hilang keseimbangan karena melintas di bahu jalan juga tercebur ke galian sedalam 1 meter lebih. Warga mengaku akibat proyek galian ini yang berada di tengah akses jalan membuat warga terpaksa melintas karena jauhnya jarak jalan alternatif. Jadi kecelakaan? Iya, tadi jeblos. Jadi ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih agak longgaran lah jalan dikit buat warga. Dia jatuh, dia balik lagi, Bu Eli, aku kecebur katanya. Gitu, bet, tolong, motor kecebur gitu. Udah. Pasca kejadian, pihak proyek segera menutup lubang galian agar tidak ada lagi korban. Sementara akses jalan masih dialihkan ke jalur alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, jalan rusak dan berlubang kembali memakan korban. Seorang emak-emak pengendara motor terluka usai menghantam lubang di Mustika Jaya. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan. Terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara dipenuhi tumpukan sampah yang berserakan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Kondisi ini kian diperparah dengan jalanan yang dikenangi air akibat drainase yang buruk di sekitar TPS Budi Dharma.
Pemirsa, Wali Kota Bekasi, Jawa Barat mengamuk di jalan yang ada galian kabel optik hingga menimbulkan kemacetan. Tumpukan tanah bekas galian dibiarkan tak pernah dibersihkan para pekerja. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menghentikan galian kabel optik di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Kota. Wali Kota marah, pekerjaan yang belum selesai diduga tanpa izin. Mana itu kecamatan? Mana itu lurahnya? Ada kerja nggak di... Buat apa ini kita bangun jalan mahal-mahal? Penggalian kabel membuat jalur lalu lintas macet. Namun galian kabel yang mencapai 2 meter ini membuat tanah dan aspal terkelupas. Banyak kegalian. Soalnya ada juga dari murid juga ada yang hampir jatuh. Pengguna jalan sebaiknya berhati-hati menghindari galian di Jalan Raya Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah bus Transjakarta jurusan Tanjung Priok Senayan dikepung pemotor usai menabrak seorang pengemudi ojol di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Diduga pengemudi ojol nekat menerobos lampu merah. Ya pemirsa, sejumlah pemotor mencegat bus Transjakarta jurusan Tanjung Priok Senayan agar tidak kabur usai menabrak seorang driver ojek online. Para penumpang bus juga dipaksa untuk turun. Kecelakaan terjadi di perempatan saat bus melaju setelah lampu lalu lintas hijau. Namun tiba-tiba korban menyeberang. Akibatnya bus menabrak dan sempat menyeret korban hingga korban luka parah di area kepala. Insiden ini juga sempat membuat panik penumpang bus. Sementara itu pengemudi bus mengklaim korban nekat menerobos lampu merah sehingga dirinya tak mampu menginjak rem mendadak. Tidak hanya juru parkir liar di Pasar Tanah Abang yang dirazia, pedagang kaki lima pun kini ditertibkan. Petugas membongkar puluhan lapak pedagang yang berdiri di atas trotoar. Satu persatu lapak dan tenda pedagang kaki lima di trotoar Pasar Tanah Abang dibongkar. Petugas Satpol PP juga mengangkut peralatan para pedagang ke mobil khusus. Penertiban oleh petugas Satpol PP ini bertujuan mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Terlebih memasuki Ramadan ini, Pasar Tanah Abang ramai dikunjungi warga dari berbagai kota untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Penertiban lapak pedagang kaki lima juga untuk menjaga kenyamanan pengendara. Lantaran keberadaan lapak kerap membuat kemacetan lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, suami istri alumni LPDP yang viral karena dinilai menghina NKRI harus menerima konsekuensi berat. Selain harus mengembalikan uang beasiswa miliaran rupiah, keduanya akan di blacklist dari seluruh instansi pemerintah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Pernyataan alumni LPDP Dwi Sasening Tias atau Tias soal kebanggaan jadi warga negara asing ketimbang jadi WNI berbuntut panjang. Tak hanya dihujat warganet, pernyataan Tias yang dianggap menghina NKRI ikut menyeret suaminya Arya Iwantoro yang juga mendapat beasiswa LPDP untuk kuliah S2 dan S3-nya di Belanda. Suami Tias diduga belum menyelesaikan kewajiban bekerja di Indonesia sesuai aturan yang dikenakan ke penerima beasiswa LPDP. Fakta itu membuat geram Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. LPDP telah meminta suami Tias untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Juga akan memblacklist keduanya dari seluruh instansi pemerintah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. LPDP adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Indonesia untuk membiayai mahasiswa S2 dan S3 yang berkuliah di sejumlah kampus luar negeri.
Dari audit ke 600 penerima beasiswa LPDP, ada 44 orang terindikasi melanggar kewajiban untuk kembali ke Indonesia. 8 orang diantaranya telah dikenakan sanksi pengembalian dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kejadian viral polemik LPDP, pemerintah telah memeriksa ke 600 penerima beasiswa. LPDP menemukan 44 orang belum kembali ke Indonesia, 8 sudah dikenakan sanksi dan 36 dalam proses. Terkait dengan data awaldi yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajibannya, LPDP mendapatkan data tersebut berdasarkan satu data perlintasan keimigrasian yang kami mendapatkan akses dari Ditjen Imigrasi, kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awaldi LPDP tersebut. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Itu ada di buku pedoman penerima beasiswa. Tentang LPDP, saya ingin menggarisbawahi lagi ya, yang di para penerima beasiswa LPDP itu menggunakan uang rakyat Indonesia yang kita kumpulkan dari pajak. Kan diambil tuh, kita kumpulin dari pajak. Tiap tahun kita mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kita sisihkan, sehingga dia menjadi dana abadi. Lalu kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Sementara itu, reaksi beragam netizen ditujukan pasca viral polemik penerima LPDP yang bahagia anaknya menjadi warga negara asing. Beberapa di antaranya mengaku juga tinggal dan lahir di luar Indonesia, tapi tak terpikirkan sedikit pun pindah warga negara. Dan insya Allah akan tetap jadi WNI. Saya pribadi punya kesempatan setiap hari untuk ganti ke paspor Italia, tapi saya bertahan, saya tetap memilih menjadi orang Indonesia. Anak saya punya 2 paspor, Italia dan Indonesia. Nanti umur 21 kalau nggak salah dia harus memilih. Suami saya yang WNA ya. Buat saya Indonesia adalah rumah buat pulang. Italia adalah rumah untuk kita hidup di sana membesarkan anak. Tidak semua orang mau jadi WNA. Aku sama anak kamu sama-sama lahir di UK. Gue juga lahir di sana karena orang tua gue kerja, dan gue waktu lahir juga didanai oleh negara karena bokap gue dulu kerja untuk pemerintah. Dan paspor gue masih hijau, dan gue nggak malu punya paspor hijau. Masa kayak nggak pernah orang tua gue bilang kayak gitu, kayak kita usahakan menjadi WNA dan karena nggak banyak privilege menjadi orang Indonesia. Tapi menurut gue semua itu tuh juga dipengaruhi oleh kualitas anaknya. Buktinya gue masih hidup dengan enak sekarang, bukan karena bapak gue gitu, tapi karena gue sekolah dan gue belajar dengan maksimal. Walaupun gue tidak menerima beasiswa, tapi gue itu biayain kuliah gue sendiri di Malaysia pakai uang kantong gue sendiri. So, sebenarnya balik lagi ya, kayak orang tua tuh nggak harus mengusahakan anaknya WNA. Yang penting mengusahakan pendidikan anaknya. Kita ke informasi berikutnya, ratusan nasabah menggeruduk kantor Bank 9 Jambi, khawatir uang tabungan mereka hilang. Sistem bank itu diduga bobol, diretas hingga tidak bisa diakses. Kantor cabang Bank 9 Muara Bulian Batanghari Jambi ramai didatangi nasabah. Mereka menyampaikan keluhan terkait dugaan pembobolan rekening yang viral di media sosial. Sistem bank diduga dibobol peretas hingga para nasabah khawatir dengan uang tabungan mereka. Para nasabah mengaku tidak bisa mengecek saldo di mobile banking maupun di ATM.
Bahkan saat ini ada beberapa nasabah yang mengaku kehilangan saldo secara tiba-tiba dengan jumlah puluhan juta rupiah. Kita sudah coba tadi melalui e-banking tapi nggak bisa, alasannya maaf ada gangguan gitu aja. Selain itu Pak, sudah coba cek ke ATM Bank Siban Jambi? Kalau saya masuk ke ATM kayaknya belum dari Pak. Karena tadi dari informasi dari kawan-kawan yang depan ini kayaknya nggak bisa katanya. Bank Jambi sedang melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. Pihak Bank Jambi berjanji akan bertanggung jawab penuh jika ada nasabah yang kehilangan uang di dalam rekeningnya. Hingga saat ini pihak Bank 9 Jambi masih menelusuri dugaan pembobolan tersebut. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Tidak bisa isi bensin Pertalite, seorang oknum polisi menganiaya 3 pegawai SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiga korban luka di bagian wajah serta rahang langsung melakukan visum dan membuat laporan ke Polsek Pulau Gadung. Aksi penganiayaan kepada 3 pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU terekam kamera CCTV di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga oknum polisi nekat menganiaya petugas SPBU lantaran barcode yang tidak sesuai saat hendak mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Pelaku yang datang menggunakan mobil mewah lalu diarahkan oleh petugas SPBU untuk beralih mengisi Pertamax. Namun oknum polisi tidak terima hingga terjadi cekcok. Oknum polisi pun langsung menganiaya ketiga petugas SPBU. Dari pihak customernya itu menyebut ini mobil jenderal. Terus di video juga dia menyebut bilangnya Kapolda gitu. Ada narasi, ada kata-kata Kapolda ketika dia ngebentak-bentak itu tadi. Ketiga korban mengalami luka di bagian wajah serta rahang, langsung melakukan visum dan membuat laporan ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Informasi selanjutnya, oknum Brimob Polda Maluku yang diduga menganiaya siswa hingga tewas, Bribda Masias Yahaya, dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Pemecatan dilakukan usai sidang kode etik selama lebih dari 12 jam. Sidang etik yang digelar Polda Maluku menetapkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri terhadap Bribda Masias Yahaya. Sidang yang berlangsung secara maraton selama 12 jam hingga Selasa subuh ini menghadirkan 14 saksi, baik dari anggota polisi maupun warga sipil di sekitar lokasi kejadian. Dalam putusannya, Bribda Masias dinyatakan terbukti menganiaya seorang pelajar menggunakan helm Korps Brimob saat korban sedang berkendara. Bahkan kakak korban yang berkendara di belakangnya juga terjatuh dan mengalami patah tulang. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat khusus dijalani oleh pelanggar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026. Dan yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar. Dan korban dipukul oleh Bribda Masias menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Polda Maluku berjanji akan mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan. Dari Maluku, Ambon, Hari Raja, iNews melaporkan.
Satu korban penganiayaan oknum anggota Brimob di Tual mengalami patah tangan dan dirujuk ke Ambon. Korban juga akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masias Siahaya. Korban kedua penganiayaan yang dilakukan Bribda Masias Siahaya dirujuk ke rumah sakit di Ambon. Korban mengalami patah tangan kanan akibat terpental dari motor sehingga harus mendapat penanganan yang lebih lanjut. Selain itu, korban juga mengalami trauma. Setelah kondisinya membaik, korban akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masias Siahaya. Korban adalah kakak dari siswa SMP yang meninggal dunia akibat dipukul di bagian kepala oleh Bribda Masias Siahaya dengan menggunakan helm baja. Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto berjanji akan menindak Bribda Masias Siahaya dan memastikan proses hukum secara transparan. Baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, anggota Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama tewas diduga dianiaya seniornya. Usai diautopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Penurunan jenazah ke liang lahat. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. Harapan kami, kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Mutia sekarang sampai dinas. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Sebelumnya, ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pinrang menemukan dugaan penganiayaan dari darah yang keluar dari mulut korban dan sejumlah luka lebam. Bid Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa 3 senior korban dan 3 rekan satu angkatan untuk penyelidikan. Keluarga Bribda Dirja Pratama menangis histeris di depan ruang Dokpol Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Bribda Dirja Pratama 19 tahun meregang nyawa diduga dianiaya senior di Mes Polda Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pinrang mengatakan dugaan penganiayaan muncul setelah keluarga melihat adanya darah keluar dari mulut korban dan juga ditemukan sejumlah luka lebam. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban juga diketahui tak tidur di barak, melainkan di kamar Danton. Kami akan proses investigasi keadilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku. Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan terkait indikasi dugaan penganiayaan terhadap korban oleh seniornya telah mengamankan sedikitnya 6 orang untuk dimintai keterangan. Masing-masing 3 anggota polisi yang merupakan senior almarhum dan 3 lainnya adalah satu angkatan almarhum yang juga tugas di Sabara Polda Sulawesi Selatan dan tinggal di mes yang sama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Terkait kasus tewasnya Bribda Dirja Pratama di Komplek Asrama Polisi Polda Sulawesi Selatan resmi menetapkan senior korban sebagai tersangka.
Kami sudah mengamankan 1 orang tersangka sesuai dengan pengakuan yang dilakukan. Namun kita tidak percaya begitu saja karena kami masih melihat keterlibatan lainnya. Saat ini secara intensif kami memeriksa lagi 5 orang lagi. Keterkaitannya seperti apa? Aparat negara sudah seharusnya dekat, tak berjarak, ramah dengan masyarakat. Seorang prajurit mengunggah video saat ia bertugas di tanah Papua dan sangat dekat dengan seorang anak. Apa itu? Mau apa? Hah? Mau apa anakku? Kawanan gajah liar. Banana. Banana? Iya, pisang. Pisang sama nanas. Banana? Iya. Aduh, di sini. Aduh. Pisang 1 sama nanas 2. Wih, bagus sekali pisangnya. Ya pemirsa, inilah video dari akun @tisantro Sitanggang memperlihatkan seorang anak yang membawa buah-buahan untuk diberikan ke seorang prajurit. Meskipun menggunakan pakaian tugas resmi lengkap, namun prajurit ini menyapa dengan hangat sang anak yang ternyata membawa pisang. Menariknya meski masih kecil, namun sang prajurit melepas helmnya dan memeluk lalu melihat pisang yang diberikan. Seperti inilah harapan warga di mana petugas negara harus ramah dengan rakyatnya. Banana. Banana? Iya, pisang. Pisang sama nanas. Banana? Iya. Ini atau yang ini? Mana? Papi yang ini atau yang ini? Yang sebelah kiri. Yang ini? Mana kiri? Yang ini. Iya, sebelah kiri. Ini kan kanan. Yang kiri Papa bilang. Yang ini? Iya. Oke. Apa itu? Sudah dilihat. Apa sudah beli kiri toh? Iya. Apa beli yang masak deh? Yeay, berarti Papa pilih yang masak toh? Itu? Itu adik kamu ambil dari mana, Bu? Bukan. Kenapa nih kalau tiap hari bawa itu sama Papa? Karena Bapak udah baik sama adik kalau. Baik. Informasi berikutnya pemirsa, kawanan gajah liar mengamuk di mes karyawan perusahaan hutan tanaman industri PT Arara Abadi Kabupaten Siak Riau. Mengetahui gajah mengamuk, puluhan karyawan yang tengah beristirahat pun berhamburan lari menjauh dari mesnya. Dia udah melewati belakang mobil. Sejumlah karyawan panik dan berlarian saat mendengar raungan suara gajah yang mengamuk di sekitar mes PT Arara Abadi, Distrik Tapung, Kabupaten Siak Riau. Sempat terdengar suara rubuhnya dinding mes tempat karyawan beristirahat. Tak hanya itu, gajah liar juga sempat mengejar karyawan. Kawanan gajah yang mengamuk ini diperkirakan berjumlah 12 ekor hingga merusak kendaraan yang terparkir di lokasi. Usai diusut, amukan gajah liar dipicu terperosoknya seekor anak gajah yang baru lahir berumur sekitar 7 hari ke lubang tangki septic tank di belakang mes karyawan. Tim BKSDA langsung menyelamatkan bayi gajah dari dalam septic tank dan setelah 2 jam, bayi gajah bisa diangkat dengan selamat. Drama sempat terjadi saat bayi gajah menolak dikembalikan ke kawanannya yang menunggu di hutan Greenbelt berjarak 20 meter dari mes karyawan. Namun setelah diarahkan, bayi gajah akhirnya mau kembali dan bergabung dengan kawanan dan induknya. Usai dipertemukan, kawanan gajah lalu masuk ke dalam hutan dan menjauh dari lokasi. Sementara itu, hasil pendataan akibat amukan gajah, 6 dinding mes rubuh dan 3 unit motor rusak parah. Namun beruntung kejadian itu tidak sempat memakan korban jiwa. Dari Kabupaten Siak Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan menghentikan dan membongkar lapangan padel yang tidak memiliki izin. Selain itu, Pemprov Jakarta juga melarang pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan sejumlah regulasi terkait olahraga pedal. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas yang digelar dengan agenda pembahasan penertiban lapangan pedal di Balai Kota Jakarta. Regulasi yang ditetapkan salah satunya adalah menghentikan kegiatan hingga mencabut izin usaha lapangan pedal yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Selain itu, regulasi lainnya adalah larangan pembangunan lapangan pedal baru di zona perumahan.
untuk lapangan padel sudah diputuskan. Perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan. Sebelumnya polemik lapangan pedal bermula dari laporan warga di beberapa lokasi yang mengadukan kebisingan. Selain kebisingan, keluhan lainnya yang banyak disampaikan berkaitan dengan parkir liar dan operasional lapangan hingga larut malam. Pramono pun menjelaskan saat ini terdapat total 397 lapangan pedal di Jakarta dan status perizinannya akan didalami oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan Pemprov DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. BPJPH menegaskan bahwa seluruh produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia harus bersertifikat halal. Informasinya usai jeda, tetap di Sudo Sore. Pemirsa, ada oleh-oleh dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Indonesia kini wajib mengimpor buah, kedelai, jagung hingga beras dari Amerika. Juga wajib impor minyak dan pesawat yang totalnya sekitar 528 triliun rupiah. Pemirsa, jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan nanti bakal banyak buah impor asal Amerika membanjiri pasar tradisional. Salah satunya seperti apel ini. Kejadian itu terjadi disebabkan oleh kesepakatan perdagangan timbal balik yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Dalam kesepakatan perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, Indonesia diwajibkan beli beberapa produk dan jasa dari Amerika. Jumlahnya fantastis, 33 miliar dolar Amerika atau sekitar 528 triliun rupiah, meliputi produk energi, sektor penerbangan hingga produk pertanian. Komitmen itu sebagai imbal balik atas keputusan Amerika yang setuju mendiskon bea masuk produk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Dampak kesepakatan dagang tersebut, Indonesia harus siap-siap kebanjiran produk Amerika selama beberapa tahun ke depan. Di sektor pertanian, Indonesia wajib impor apel Amerika 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan jeruk 3.000 ton. Bahkan Indonesia masih diwajibkan mengimpor produk pertanian Amerika, meski produk tersebut banyak ditanam melimpah di tanah air. Di antaranya wajib impor kedelai sebanyak 3,5 juta ton, kapas 163.000 ton, jagung 100.000 ton. Bahkan harus impor beras minimal 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia memiliki 2,5 juta hektar lahan jagung. Dan komoditas satu ini pun tumbuh subur di banyak provinsi Indonesia. Panen pun melimpah setiap tahunnya dan Indonesia tidak dalam kondisi kekurangan jagung. Lantas mengapa harus impor ya? Juru bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan produk jagung Amerika memiliki spesifikasi yang sesuai kebutuhan industri makanan minuman, bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Pemerintah mengklaim impor produk pertanian Amerika tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan bahwa seluruh produk asal Amerika Serikat yang bisa masuk ke Indonesia harus bersertifikat halal. BPJPH menyatakan bahwa perjanjian dagang dalam Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dengan Amerika tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal untuk produk yang masuk dan beredar di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menepis isu yang menyebut produk asal Amerika Serikat bisa bebas masuk dan beredar di Indonesia tanpa sertifikasi dan label halal.
Kepala BPJPH Haikal Hasan menyebutkan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah penghapusan kewajiban sertifikasi dan label halal, melainkan penyederhanaan prosedurnya melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri. Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa lembaga-lembaga halal di Amerika Serikat sudah sesuai dengan standar halal internasional yang juga menjadi standar halal di Indonesia. Barang-barang yang masuk ke Indonesia bukan hanya dari Amerika, dari semua negara, ya, apalagi sekarang khususnya dari Amerika, itu tetap wajib bersertifikat halal. Nah, baik halal di negaranya maupun halal yang diproses di Indonesia. Jadi ketika Amerika mengatakan itu, ya mereka memang sudah halal kok. So saya juga kaget ya, situasinya menjadi ramai, menjadi heboh. Ada apa sebenarnya? Karena Amerika nomor 1 dalam poin 22, poin nomor 1 telah menjelaskan bahwa dia mengikuti ajaran Islam disebut. Di sisi lain, BPJPH juga menegaskan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan wajib halal tetap dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, termasuk terhadap produk-produk impor. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 1 tahun 2026 dikerek ke level 6%. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan percepatan belanja serta kemudahan investasi. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa optimis pemerintah dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 6%. Atau melampaui target APBN yang ditetapkan sebesar 5,4%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan belanja pemerintah hingga investasi. Menurut Purbaya, sejumlah program prioritas akan menjadi pemicu utama percepatan belanja pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis hingga paket stimulus kebijakan ekonomi. Sementara dari sisi investasi, pemerintah akan melakukan percepatan melalui pembangunan 30.000 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pembangunan 190.000 unit rumah, serta groundbreaking proyek hilirisasi. Proyeksi pertumbuhan Q1 2026 mencapai sekitar 5,5 sampai 6%, dan full year 2026 kalau di APBN kan 5,4%, tapi kita akan dorong ke arah 6% juga. Pemerintah memastikan belanja negara optimal, realisasi capaian realisasi belanja Q1 2026 ditargetkan mencapai 809 triliun rupiah. Di sisi lain, inflasi diprediksikan tetap terjaga di kisaran 3,5% ditopang intervensi kebijakan stabilitas harga dan pengendalian energi. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menekankan pembangunan Giant Seawall di kawasan pesisir utara Jawa bukan hanya meminimalisasi dampak lingkungan, namun juga menghindari potensi kerugian ekonomi akibat abrasi. Berdasarkan kajian BOPPJ, kontribusi kawasan Pantura terhadap produk domestik bruto nasional 368,37 miliar US dollar. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menegaskan urgensi proyek pembangunan Giant Seawall di kawasan pesisir Jakarta, Kendal, Semarang hingga Demak bukan hanya meminimalisasi dampak lingkungan bagi masyarakat, namun juga bisa menghindari potensi kerugian ekonomi akibat abrasi atau penurunan permukaan tanah. Menurut Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Hendriawan, Asyap, sejumlah aset strategi nasional seperti kawasan ekonomi khusus, railway sampai fasilitas kesehatan dan kawasan industri berpotensi terancam keberadaan hingga operasional bisnisnya. Akibatnya penurunan permukaan tanah. Didit menegaskan berdasarkan kajian BOPPJ, kontribusi kawasan Pantura terhadap produk domestik bruto nasional mencapai 27,53% atau setara 368,37 miliar US dollar. Banyak sekali di Pantura Jawa ini yang perlu dilindungi. Bukan hanya saja penduduk, di samping penduduk 17-20 juta jiwa kita harus lindungi, tapi seluruh aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar 300
78 juta dolar kalau nggak salah, itu ada catatannya betul ya, 300 miliar dolar. Proyek Giant Sea Wall kawasan Pantura direncanakan sepanjang 535 km yang tersebar di 5 provinsi mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai 80 miliar US dollar. Dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diperkirakan menelan biaya 8 hingga 10 miliar US dollar. Memasuki hari ke-6 bulan Ramadan, harga cabai di sejumlah daerah melonjak fantastis. Harga cabai rawit merah tembus Rp120 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kosambi Bandung masih mengalami kenaikan. Cabai rawit merah dari harga Rp80.000 kini tembus menjadi Rp120 sampai Rp130.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada jenis cabai lainnya, seperti cabai keriting dari Rp50 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit hijau dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini terjadi setelah memasuki bulan Ramadan. Menurut pedagang, meroketnya harga cabai terjadi akibat faktor cuaca sehingga pasokan berkurang. Cabai-cabai sama rawit naiknya gede, waktu sebelum puasa kan rawit 80, sekarang kan 12. Malahan kemarin sempat sampai 13. Oh banyak yang mengeluh, paling-paling disiasati cara daya belinya biasa sekilo jadi setengah jadi seperempat. Sementara harga cabai rawit juga masih pedas di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Hari ini, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp125.000 per kilogram. Meski cenderung turun dibandingkan pekan lalu yang mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Tingginya harga cabai rawit merah ini diduga akibat minimnya stok dan tingginya permintaan sejak awal bulan Ramadan. Selain cabai rawit merah, harga berbagai jenis cabai ikut melonjak seperti harga cabai rawit hijau Rp40.000 dan cabai rawit putih mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Akibat tingginya harga cabai, masyarakat memilih mengurangi jumlah pembelian. Cabai kalau sekilo sekarang 125. Kalau kemarin itu sempat mahal sampai 150. Oh ini kalau harga mahal ini kita menyesuaikan dengan uang ya. Jadi porsinya kita perkecil, belinya lebih dikit lah ketimbang biasanya. Harga cabai diprediksi akan terus menaik seiring dengan tingginya permintaan pasar. Masyarakat berharap pemerintah segera menstabilkan harga pangan agar daya beli tidak menurun. Dari Bandung, Jawa Barat dan Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, harga cabai di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur terpantau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan terjadi pada sejumlah jenis cabai seiring bertambahnya pasokan dari petani dan musim panen yang mulai berlangsung. Memasuki sepekan Ramadan, harga komoditas cabai di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur turun dari harga sebelumnya. Cabai rawit merah turun dari sekitar Rp90.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga turun dari Rp33.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Penurunan lebih signifikan terjadi pada cabai rawit hijau yang turun dari Rp65.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. So ini kan baru panen ini, semakin banyak panennya ini, setiap hari bertambah. Jadi kan kalau cabai itu nggak mungkin dari 10 kilo langsung dapat 100 kilo, nggak begitu. Pamal kita petik sekarang 10 kilo, petik 4-5 hari lagi 15 gitu. Satu petikan itu maksud saya, jadi tambah terus gitu. Tapi nggak sekaligus. Menurut pedagang, penurunan harga terjadi karena pasokan cabai dari daerah produksi terus bertambah seiring masa panen sehingga stok di pasar melimpah. Pedagang memperkirakan harga cabai akan terus menurun seiring bertambahnya hasil panen dan stabilnya pasokan di pasar. Penurunan harga cabai ini diakui memberikan keuntungan bagi para pedagang dan konsumen. Meski demikian, harga cabai diharapkan tetap stabil agar tidak merugikan petani maupun pembeli.
Pemirsa, para jemaah haji dipastikan akan mendapatkan beras premium Bulog untuk masa selama menunaikan ibadah haji. Beras yang akan dikirim oleh Bulog pun mencapai 2.280 ton. Guna memenuhi asupan beras bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, pemerintah melalui Bulog akan mengekspor beras premium sebanyak 2.280 ton mulai 28 Februari 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan ekspor perdana beras Bulog ke Arab Saudi ini akan dilakukan dalam 2 tahapan, yakni pada tanggal 28 Februari dan 4 Maret 2026. Pengiriman dibagi 2 tahapan ini pun dilakukan agar dapat menjaga keamanan beras dan memastikan ketersediaan cadangan apabila terjadi kendala di salah satu pengiriman. Ahmad Rizal menambahkan pengiriman akan dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Jeddah. Selanjutnya diterima oleh para importir beras untuk dikirimkan ke dapur-dapur haji di Arab Saudi. Secara total nilai ekspor beras haji ini pun diperkirakan mencapai 150 miliar rupiah. ton yang akan kami berangkatkan, kami rencanakan tanggal 28 Februari 2026 gelombang pertama dan gelombang keduanya tanggal 4 Maret 2026. Kami bersyukur alhamdulillah didukung oleh semua pihak dari kementerian dan lembaga, proses tadi rakortas semuanya mendukung sehingga beras ini bisa kita kirim ke Saudi dalam waktu dekat. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan pihaknya telah mengajukan penundaan sidang secara tertulis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia beralasan pihaknya butuh waktu lebih untuk mempersiapkan dokumen pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Saya memenuhi hak saya untuk mengajukan pra-peradilan atas petersangkaan saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan, KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya, satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hibdun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Dan berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu jurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Jurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu. Ya, kan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Birunkum, itu dengan beberapa kegiatan minta penundaan waktu, gitu, mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kan bukan hanya masalah kehadiran ya, tapi persiapan, dokumen, jawaban, gitu, sehingga nanti pada saat dan itu sudah disampaikan secara tertulis, gitu, oleh Birunkum, dan sampaikan tertulis ke Pengadilan Negeri untuk minta penundaan. Setelah nanti kemudian berikutnya ya kami usahakan ya, sesuai dengan timeline atau schedule yang sudah dijadwalkan, mudah-mudahan akan hadir. Informasi selanjutnya, pemirsa, YouTuber Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Resbob didakwa penyebaran ujaran kebencian permuatan permusuhan terhadap kelompok masyarakat berdasarkan etnis. Adimas Firdaus Putra Nasihan, seorang YouTuber dengan nama Resbob, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.
Dalam sidang pertama ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Resbob dengan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian bermuatan permusuhan terhadap kelompok masyarakat berdasarkan etnis. Dalam sidang, jaksa membeberkan isi siaran langsung terdakwa yang dinilai bermuatan ujaran penghinaan. Sebelum siaran langsung itu, terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras. Terungkap, Resbob diketahui merupakan pendukung Persija yang merupakan lawan dari Persib Bandung. Sementara kelompok Viking yang disebut dalam ucapannya dikenal sebagai pendukung Persib Bandung. Melanggar pasal 243 ayat 1 Undang-Undang 1 tentang KUHP, untuk pasal 243 sama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang tindak pidana. Ancamannya berapa? Ancamannya 4 tahun. Sementara itu, atas dakwaan jaksa, penasihat hukum Resbob menyatakan akan mengajukan perlawanan. Kuasa hukum menilai seharusnya sidang digelar di Surabaya, bukan di Bandung. Tidak ada motif sama sekali kalau dilihat dari untuk menyakiti hati kelompok atau suku atau komunitas tertentu, tidak ada masuk ke sana sebenarnya. Tapi kan bukan sekali aja ya untuk menghina suka Sunda ini. Yang kita lihat berdasarkan hasil pemeriksaan itu hanya sekali. Sidang akan dilanjutkan pada 2 Maret mendatang dengan agenda penyampaian keberatan atas dakwaan JPU. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Handika, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai sidang kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam. Keluarga terdakwa yang hadir di persidangan tak kuasa menahan tangis dan yakin terdakwa tidak bersalah. Isak tangis keluarga terdakwa Fandi Ramadan tak terbendung saat melihat terdakwa terkurung di balik jeruji besi. Tak hanya keluarga, puluhan rekan terdakwa juga turut hadir guna menyaksikan sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Negeri Batam. Atas tuntutan pidana mati dari jaksa penuntut umum, ibu kandung terdakwa yakin putranya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Bilang sama anak saya, semangat keluar. Yang penting berdoa, kita tetap berusaha, semangat kita cari keadilan ini. Fandi yang bekerja sebagai ABK pada kapal The Sea Dragon bersama 4 rekannya dan 2 WNA asal Thailand ditangkap di Selat Malaka pada Mei 2025 silam. Kapal tersebut kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat sekitar 2 ton yang disebut berasal dari jaringan sindikat narkoba internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Saya bertiga, 28 juta. Jadi bervariasi, Bu? Bervariasi. Inilah puluhan jamaah umroh asal kota Kendari yang diberangkatkan oleh Travel Travelina terlantar di Tanah Suci. Diduga dana para jamaah ini digunakan pemilik travel untuk uang mahar dan menikah. Usai menjalani prosesi pernikahan, pelaku diamankan di Polresta Kendari. Kita lakukan pembiaran, saatnya kita harus kasih efek jerah agar tidak ada korban-korban lainnya lagi. Minimal yang hari ini kita selesaikan. Hal ini juga terjadi pada jamaah umroh travel Tajuk Ramadan Groove yang meminta uang mereka dikembalikan dan mendatangi Polresta Kendari. Dari 2 kasus yang ditangani petugas naik ke tahap penyidikan dan telah menangkap 2 pemilik travel. Pada dasarnya kedua travel ini belum memiliki izin sebagai penyelenggara PPIU yang independen. Aliran dana yang diduga disalah peruntukan. Jadi dana yang dari kloter selanjutnya sudah terlanjur digunakan untuk menutupi kekurangan dana dari periode sebelumnya. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih travel perjalanan ibadah umroh dengan iming-iming promo murah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtarudin iNews melaporkan. Pemirsa, sudah rawan ini jam-jam jelang berbuka, dan untuk mengetahui apa saja jajanan yang ada di kawasan kuliner Sabang, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di sana. Selamat sore Disti, apa saja jajanan yang menarik dan unik di sana?
Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Banyak sekali di sini jajanan unik dan juga menarik nih untuk disantap pada saat berbuka puasa nanti di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Nah, saya ini mendekati waktu berbuka puasa juga mau ikut berburu takjil sebetulnya di kawasan ini. Karena kawasan ini memang menjadi salah satu area yang ramai kulinernya dan juga banyak yang terkenal nih. Nah, kemudian bertepatan di bulan puasa ini, banyak juga ternyata di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat ini pedagang kaki lima yang menjajakan beragam jenis dan macamnya takjil ya, baik itu mulai dari menu-menu klasik seperti gorengan, kemudian juga ada kolak, ada biji salak, bubur sumsum dan hidangan atau makanan ringan lainnya nih yang bisa diburu untuk nantinya disantap pada waktu berbuka puasa. Nah, memang jajanan takjil ini menjadi salah satu daya tarik ya di bulan Ramadan di kawasan Jalan Sabang ini, karena banyak sekali di sini pengunjung yang merupakan pegawai yang berada di sekitaran sini, yakni ada pegawai kantoran di kawasan Tamrin ataupun juga Sarinah. Namun tidak hanya pegawai saja, tapi tadi saya juga melihat ternyata banyak juga di sini pengunjung yang dari luar Jakarta Pusat. Mereka rela jauh-jauh ke kawasan Jalan Sabang ini hanya untuk mendapatkan atmosfer berburu takjil di kawasan ini. Nah, di sini juga terlihat Nadia dan juga pemirsa tidak hanya makanan ringan saja, tapi juga banyak sekali minuman-minuman segar yang tersedia. Karena ini juga tentunya menjadi salah satu yang menggugah selera saya. Dan tadi saya lihat di sini banyak sekali macamnya atau ragamnya minuman-minuman segar. Saya mungkin mau tanya dulu, Ibu, permisi Ibu, mau tanya dong, ini minuman segarnya tuh ada apa aja sih? Ada es buah, es teler, melon selasi, capcin, sama jus mangga. Banget. Ini berapa sih Ibu harganya? Satu gelasnya 10.000. Biasanya yang paling buah sama es teler, Kak. Oh iya, ada. Kalau gitu aku mau dong satu es buahnya deh, satu. Oke, aku mau coba. Nah, Nadia ini aku mau coba satu es buah karena nanti ini kayaknya seger banget untuk saya minum pada saat waktu berbuka puasa nanti. Nah, selain jajanan atau takjil atau es buah ini, sebetulnya masih banyak lagi di kawasan Jalan Sabang ini yang menjajakan tidak hanya makanan ringan, namun juga ada makanan berat yang ramai, yang terkenal, bahkan ini sampai legendaris. Saya selanjutnya ini juga nanti akan mau cari makanan-makanan berat lainnya nanti untuk saya santap pada saat berbuka puasa. Ibu, aku mau ya satu. Oke, boleh. Ibu, biasanya di sini tuh ramainya tuh di jam berapa sih? Ya, pulang-pulang kerja ya, jam 5 gitu. Iya, udah mulai ya, sampai jam 6. Udah hampir habis. Iya, tinggal separuhnya. Kita buka dari jam 2, Kak. Oh, dari jam 2. Iya. Nah, itu dia Nadia dan juga pemirsa, ternyata ibu ini yang dagang es buah ini sudah buka dari pukul 2 siang, dah di jam pukul 4 hingga pukul-pukul waktu pulang kerja. Ini semakin ramai dan ini masih 1 jam menjelang berbuka puasa, tapi ternyata ini sudah hampir habis, sehingga disarankan nih untuk pengunjung yang akan ikut berburu takjil di kawasan Jalan Sabang ini untuk dapat datang lebih awal, menghindari habis di jam-jam berdekat berbuka puasa. Nadia. Wah, segar sekali seperti es buahnya. Saya ingin jajan ke Sabang juga nih jadinya. Terima kasih ya Hadisti melaporkan langsung dari Sabang, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, kita juga akan mengetahui suasana terkini jelang berbuka puasa di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Jen Cahyani di sana. Selamat sore Jen, bagaimana antusiasme warga yang ingin berburu takjil? Ya, Nadia dan juga pemirsa, kalau ditanya terkait antusiasnya seperti apa, nah bisa dilihat ini di sekitar saya sudah ramai, cenderung padat ya di area stasiun Gondang Dia ini, karena ini banyak sekali para pedagang yang menjajakan dagangannya di menjelang berbuka puasa ini. Ada banyak sekali macamnya yang dijual di sini, Nadia dan juga pemirsa. Kalau biasanya area stasiun Gondang Dia ini memang sudah terkenal atau identik dengan jajanannya, tapi ada yang berbeda di bulan Ramadan atau bulan puasa ini karena banyak sekali pedagang-pedagang baru yang menjajakan dagangannya pada saat bulan Ramadan saja, dan mereka menjual berbagai macam menu-menu takjil untuk diburu masyarakat atau warga. Terlebih lagi di sini dekat dengan area perkantoran ya. Jadi para pekerja setelah pulang dari bekerja mereka mampir dulu untuk membeli takjil seperti ini. Wah segar banget nih Nadia dan juga pemirsa, ada banyak macamnya ya.
ada warna-warni juga nih. Mungkin buat pemirsa yang sudah tidak sabar menunggu waktu berbuka puasa, ini juga bisa menjadi referensi lokasi untuk berburu takjil, Nadia dan pemirsa. Tapi yang saya tertarik di sini, ini di sebelah sini ada sepertinya berbagai macam bubur ya. Nih ada bubur mutiara, kemudian ada kolak dengan santannya juga, kemudian ada apa lagi itu, bubur, berbagai macam bubur ya di sini, dan juga tadi ada gorengan-gorengan juga. Nah, oke, nah kalau boleh saya eksplor lagi ya Nadia dan juga pemirsa, ini tak hanya di sisi sini juga banyak sekali para pedagang yang sudah menjajakan dagangannya sejak siang menjelang sore tadi ya, karena ini momen yang tepat untuk para pedagang menjajakan dagangannya di bulan Ramadan ini, karena banyak sekali masyarakat yang antusias dengan mendekati atau menjelang waktu berbuka puasa, karena mereka selalu memburu dagangan takjil atau biasanya orang-orang menyebutnya wartakjil. Biar tidak kehabisan, makanya mereka sebelum menjelang mepet waktu berbuka puasa, mereka datang dulu untuk mencari-cari takjil apa yang akan dimakan nantinya di saat waktu berbuka puasa. Nah, coba saya pengen tanya-tanya sedikit sama ibunya. Halo Ibu, boleh tanya sedikit? Nih saya pengen jajan sekalian nih, Nadia dan pemirsa. Ini yang dijual apa aja nih, menarik-menarik kayaknya? Oh banyak, menunya Kak. Ada kolak, satu pisang tape, kolak pisang ubi, ada sagu Ambon. Ini biji salaknya udah habis. Tinggal ini aja, pacar Cina. Oh, pacar Cina ini ya? Iya. Nah, ini dari jam berapa jualannya nih? Dari jam 2. Dari jam 2. Oke. Ini kan biasanya di sini juga nggak sih? Saya jual di sana, di ruko. Oh, gitu. Iya, jualan bulan Ramadan maju ke depan sini karena ramai banget ya. Iya, ramai. Iya. Oke, ini yang paling favorit untuk buka puasa nih apa sih yang? Ya kolak-kolak, lontong isi, gorengan. Kebetulan sudah ada yang sold out juga ini ya. Ya, udah habis, tinggal dikit. Padahal tadi saya ngincer kolak biji salaknya. Oke, coba nanti setelah ini saya lihat-lihat lagi deh apa nih yang cocok buat nanti jajan-jajan berbuka puasa ini. Karena ada banyak juga yang menarik, selain kolak ada es juga di sebelah sana. Nah, mungkin itu Nadia dan juga pemirsa. Ya, kolak memang jadi favorit hampir semua orang ya Jen, dan masih ada waktu sekitar 1 jam lagi untuk wartakjil nih. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pemirsa, seorang influencer dikritik netizen karena pernyataannya yang lebih memilih makan banyak di waktu malam karena merasa bangun di waktu sahur agak mengganggu jam tidur. Kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Pernyataan seorang influencer di akun @cutrizky bahwa sahur menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur karena kita ingin tidur lebih lama dan sahur itu nggak buat semua orang, direspon keras oleh warganet. Sejumlah warganet menyesalkan pernyataannya dan menilai tidak semua harus diunggah di media sosial, apalagi yang menyebabkan kontroversial. Netizen lainnya juga menjelaskan betapa sahur di bulan Ramadan sangat nikmat untuk dilakukan karena merupakan karunia selama puasa. Atas reaksi netizen ini, pemilik akun Cutrizky akhirnya meminta maaf. Makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Pemirsa, seorang pengendara mobil menceritakan kisah uniknya. Rombongan ibu-ibu berfoto di depan mobilnya tapi tak menyadari masih ada orang di dalam mobil tersebut. Gue gak akan dianggap dalam mobil. Enak banget ibu-ibu ini. Kamu sih, Bu, tolong Bu. Jangan lecet ya. Tolong.
Ya, momen buka bersama pemirsa memang kadang menjadi momen berkumpul atau reuni seperti yang dilakukan rombongan ibu-ibu ini. Uniknya pemilik akun Tamavian77 membagikan video rombongan ibu-ibu yang berfoto di depan mobilnya tanpa menyadari mobil tersebut masih ada sopirnya. Dengan lucu pemilik akun menceritakan kalau dirinya tidak dianggap di dalam mobil tersebut. Nah ini, ya ibu pose 1, 2, ya, hore.